Hello everyone, welcome back to my channel di Kirana Share Many Story, Share Many Things. Ciao ciao cuy. Kita sambil ngobrol santai di balkonnya Kirana Share Many. Suaranya jadi hilang ya. Triknya shine like a diamond, seperti diamond kah saya? Oke, ini aku mau buka dulu. Jadi waktu itu aku tuh 4 bulan yang lalu, tepatnya 16 Januari, aku sudah mulai memproses penyetaraan ijazahku ini. Yang aku setarakan di sini adalah ijazah universitas. Jadi nanti aku bakal bahas seputar penyetaraan ijazah legal pastinya. Siapa yang ditunjuk dari konsulat, siapa yang berlaku. Karena saya sudah mencoba. Sesampainya saya di KBRI tidak bisa, jadi harus sesuai. Nah, sekarang saya mau bahas proses untuk pengajuan penyetaraan ijazah ini. Nah, untuk teman-teman atau adik-adik yang saat ini ingin melanjutkan sekolah di Jerman, baik secara beasiswa ataupun secara mandiri, memang di Jerman itu adik-adik dan teman-teman itu penting sekali kita menyetarakan ijazah. Kita harus tahu diri bahwa karena melakukan penyetaraan ijazah itu cukup mudah. Kalau untuk saya di Jerman ini sangat mudah sekali. Dan di sini saya ngebahas untuk perguruan tinggi. Nanti tahap yang pertama kalian bisa menyediakan ijazah asli dan ijazah fotokopi asli yang sudah dilegalisir oleh universitasnya masing-masing ya. Kemudian setelah itu jangan lupa tanya dulu di bagian konsulat dan atau di bagian KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia, siapa penerjemah tersumpah yang bertanggung jawab untuk melakukan penerjemahan di sini secara legal pastinya. Siapa yang ditunjuk dari konsulat, siapa yang ditunjuk dari kedutaan. Karena pada saat kita melakukan penyetaraan ini kan harus dilegalisir dan ini harus sesuai dengan penerjemah tersumpah terdaftar yang ada di konsulat masing-masing Bundesland dan juga KBRI yang ada di Jerman, bukan KBRI yang ada di Jakarta yang ada sana. Itu tidak berlaku karena saya sudah mencoba. Sesampainya saya di KBRI tidak bisa, jadi harus sesuai dengan penerjemah tersumpah yang terdaftar di KBRI setempat dan konsulat yang ada di Bundesland, bukan di Indonesia. Itu satu pentingnya. Kemudian minta untuk legalisir dan itu cepet. Legalisir waktu itu aku di KBRI ini cuma sehari, besoknya jadi dan gratis ya, nggak pakai biaya, gratis. Nah, setelah dilegalisir, tahapnya selanjutnya silahkan adik-adik bisa browsing atau baca-baca dulu di websitenya. Nanti aku ada ininya deh, aku tunjukin di sampingku ini ya. Itu di ZAB atau kmk.org. Sebentar. ZAB sendiri itu kepanjangan dari Centralstelle für Ausländische Bildungswesen. Nanti aku kasih tahu alamatnya dan juga websitenya. Jadi teman-teman semua bisa browsing di sini ya. Nanti setelah itu ada kita klik di situ ada bagian formulirnya. Diisi dulu formulirnya semuanya. Kemudian teman-teman print semuanya. Jangan lupa tanggalnya diisi, ditandatanganin ya. Setelah itu teman-teman setelah di print formulirnya langsung kirim ke alamat Centralstelle für Ausländische Bildungswesen, itu ada di Bonn. Nanti aku fotoin di sini, bisa kirim ke alamat yang ada di sini. Oke.
saran saya, tipsnya mengirim dengan cara register. Jadi kita tahu trackingnya ya, karena bagaimanapun yang kita kirimnya adalah dokumen-dokumen penting. Dan yang dikirim ke ZAB ini fotokopi ijazah yang udah dilegalisir plus legalisir, bukan yang ijazah asli ya, fotokopinya aja. Tapi udah terlegalisir dari universitas dan terlegalisir dari KBRI atau konsulat. Itu tadi yang dikirim. Oke, next. Setelah itu, nanti teman-teman akan mendapatkan email. Ditunggu sekitar seminggu akan ada email masuk ke email kalian dari ZAB, tulisannya seperti itu singkatnya ya. Itu mereka akan memberikan kwitung atau kwitansi pembayaran melakukan penyetaraan sebesar 200 euro. Ya, memang nominalnya ini besar, tetapi manfaatnya untuk seumur hidup, untuk masa depannya teman-teman semua. Waktu itu aku bayar, setelah melakukan pembayaran, dia kirim lagi confirmation kalau saya sudah menerima pembayaran Anda, pembayaran saya maksudnya. Terus mereka bilang, baiklah, saya akan memproses dokumen Anda. Waktu itu masih sebelum Koronce ini datang, jadi saya masih selamat, masih mereka bisa langsung melaksanakan. Tapi kalau sekarang kayaknya agak terbatas gitu ya. Nah, setelah itu dia bilang, silakan Anda menunggu prosesnya sampai dengan 3 bulan. Penting banget. Nah, setelah 3 bulan itu, aku dapat email lagi ternyata kalau mereka itu ingin melihat ijazah SM aku. Tolong kirimkan secara fotokopi, dan juga aku udah dilegalisir juga sih dari Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Berlin. Aku kirimlah ke mereka. Nah, habis itu aku tunggu lagi sebulan, dan mereka juga bilang kalau ini bakalan telat ya, karena dengan keadaan kita sekarang ada pandemi Koronce, jadinya kita harus agak lambat gitu. Oke, aku tunggu lagi. Akhirnya aku udah nunggu nih teman-teman sampai dengan 3 bulan setengah, aku nggak ada kabar-kabar lagi ya. Ini akhirnya aku ini aja, aku email pertama waktu itu nggak dibalas. Email kedua nggak dibalas. Taunya seminggu kemudian, 3 hari kemudian mereka bilang bahwa saya akan mengirimkan dokumen Anda sudah selesai kami proses untuk penyetaraan ijazah perguruan tinggi ini. Dan sekarang ini sudah datang, jadi ini tepat banget. Nah, Senatverwaltung untuk Jugend und Family, seperti yang ada informasinya di samping nih, aku screenshot ya, Jugend und Family. Aku ngantri ke sana, aku bawa semua dokumenku ke sana. Aku berhadapan dengan 2 pegawainya, orang-orang Jerman itu. Aku berani-beraniin nih dengan bahasa Jermanku. Nah, terus dia bilang kalau di Berlin ini atau rata-rata di setiap Bundesland, mereka hanya melakukan penyetaraan ijazah untuk sekolah menengah atas atau SMA saja, bukan untuk perguruan tinggi atau universitas, teman-teman. Nah, terus dia tanya, kalau kamu ingin melakukan penyetaraan ijazah universitas, dia juga kasih aku selembaran kertas yang harus ditujukan ke ZAB Bonn ini ya, ke ZAB Bonn ini, KMK.nah, kamu harus ke sini gitu. Dan kalau kamu mau praktis, kalian bisa kirim ijazah SMA beserta universitas ke sini, karena memang dia ini yang di Bonn, KMK.org ZAB ini, dia bisa melakukan 2 penyetaraan sekaligus, tapi biayanya memang agak sedikit mahal. Kalau di tempat saya di Berlin ingin melakukan penyetaraan ijazah SMA itu biayanya 55 euro selama 1 bulan ya gitu. Tapi waktu itu saya berpikir lagi,
Ngapain, saya punya ijazah kuliah universitas, lebih baik saya setarain dulu yang universitasnya, saya pengen tahu hasilnya kayak gimana. Kalau misalnya sejarah universitas saya ini ternyata tidak setara dengan bachelor yang ada di Jerman, barulah saya mau setarain yang SMA saya. Tadi saya berpikir seperti itu. Aku di Senat Verwaltung Jugend und Family di Berlin itu ya, aku diskusi lama banget, hampir 1 jam loh saya waktu itu di sana. Dia itu ngecek semuanya teman-teman, ngecek cap sekolah SMA saya, dia tahu apakah cap ini asli atau cap ini fotokopi, dia tahu. Jadi kita di sini nggak bisa main-main. Kemudian waktu saya datang yang ke Senat Verwaltung di Berlin ini, itu kan saya datang dengan translate penerjemah dari penerjemah di Kedutaan Besar Jerman di Jakarta ya, waktu di Jakarta, bukan yang terdaftar di KBRI Berlin sini. Terus dia bilang, Entschuldigung, kayaknya ini penerjemah kamu nggak terdaftar deh di sini. Mereka punya sistem untuk melihat siapa-siapa saja penerjemah yang di sini. Mereka sistemnya mereka serba tahu. Kita nggak bisa kaleng-kaleng, nggak bisa bohong-bohong gitu. Dah, terus dia bilang, kalau misalnya kamu tetap mau memakai penerjemah ini, tolong ya berikan surat Bescheinigung. Bescheinigung itu seperti surat keterangan dari kedutaan besar kamu bahwa si penerjemah ini betul-betul terdaftar di KBRI Berlin. Dia bilang seperti itu. Oke. Baiklah teman-teman semuanya, semoga informasi saya ini mengenai penyetaraan ijazah universitas yang ada di Indonesia disetarakan di Jerman ini bermanfaat buat teman-teman, dan semoga teman-teman yang sedang mencari informasi untuk menyetarakan ijazah universitas dari Indonesia di Jerman bisa terjawab melalui channel saya ini. Gitu, tadi sudah saya jelaskan cara-caranya seperti apa, bagaimana. Nanti kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan untuk meninggalkan pertanyaan di komen. Bisa follow IG saya di Kirana_Shermeni, atau kalian bisa tinggalkan komen di sini. Jangan lupa teman-teman, saya mengucapkan terima kasih untuk dukungan teman-teman yang sudah mensupport supaya channel saya ini bisa lebih berkembang lagi. Ya, subscribe di sini. Jangan lupa like, komen sebanyak-banyaknya. Kita sampai ketemu lagi di channel berikutnya. Baiklah teman-teman, sampai ketemu lagi di channel berikutnya. Salam Kirana Shermeni Story Shermeni Tips. Ciao ciao. Ciao.